Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Mulai berkah menuju jannah. Hidup rukun demi kebahagiaan anak. Ya, tetap akur membesarkan anak bersama meski sudah berpisah. Ya, jadi itu nanti tema tausiah yang akan masih dilanjutkan oleh Ahilman. Tapi sebelumnya Bedu seperti biasa akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk Instagram kami di @jalandakwah BTV Official. Sudah ada pertanyaan dari ini dia. Nah, dari @Tanita Cantek 12. Cantiknya nggak pakai ibu, pakai cantek 12. Tanita Cantek 12. Assalamualaikum Jalan Dakwah. Aku mau curhat. Aku baru aja nikah sama Duda. Ini Duda beranak satu, Bu. Aku kan Duda beranak banyak. Sama Duda beranak satu. Nah, anak tiriku cewek usia 13 tahun. Dia sebenarnya ikut ibunya. Tapi tiap weekend jadwal dia main ke rumah ayahnya. Sebenarnya aku sudah tahu resiko nikah dengan Duda ya, harus nerima anaknya juga. Tapi yang aku malas, setiap si anak main ke rumah dia selalu ceritain tentang ibunya. Semua pencapaian ibunya, semua kebaikan ibunya, kecantikan ibunya, pokoknya serasa ibunya dia paling oke di dunia ini. Merasa tersaingi dia. Jujur, aku mau dengernya. Oh ya, muah. Jujur aku muak dengernya. Apalagi aku mau ke Tangerang ya situ ya mau. Banten soalnya ya. Jujur aku muak dengarnya. Apalagi aku lihat sikap suami kalau dengerin anak cerita soal mantan istrinya, serasa ikutan senang gitu. Iya. Kan aku jadi cemburu. Aku merasa suami kayaknya masih cinta tuh sama mantan istrinya. Dalam hati aku merasa, dalam hati. Maaf Bu, dalam hati saya nggak tahu. Saya nggak bisa cerita dalam hati dia ngomong Bu. Nah dalam hati, nggak dia ngomongin dalam hati soalnya Bu. Dalam hati. Nah. Dalam hati aku merasa kalau lebih baik suami aku tuh nggak usah akur deh sama mantan istrinya, biar nggak ada momen begini. Nah, yang jadi pertanyaan, salah nggak sikap aku ini A? Tolong bela aku ya. Lah, minta dibela. Orang dikasih pemahaman yang benar yang salah. Tolong bela aku ya. Emang kamu negara kita bela? Ya. Atau kamu Sungkawa? Bela Sungkawa. Tolong bela aku ya, makasih A. Bunda. Masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Aku menikah denganmu bukan menikah dengan masa lalumu. Tapi aku melihat ada masa depan di wajahmu. Betul? Jadi kalau udah nikah sama yang sekarang, ya nggak usah tersinggung sama yang sudah terjadi. Betul nggak? Faktanya, sejatinya, kondisinya dia sudah jadi suami kita. Betul nggak? Wajar kalau dia masih ngomongin mantannya, apalagi yang ngomongin anaknya. Kan memang sampai kapanpun juga anak itu ibunya adalah mantan istri dari suami kita. Betul nggak? Jangan baper gitulah. Iya tapi kan tapi kan nggak bisa. Iya kalau kamu nggak kuat dan nggak bisa, kenapa dari awal kamu mau menerima seseorang yang pernah punya masa lalu sebelumnya? Betul nggak? Jadi kalau cinta itu tidak bicara tentang masa lalu. Cinta itu bicara tentang masa depan. Betul? Berarti poin yang kedua di sini, suaminya ini
izin ya, kan kita mah nggak bisa bilangin anak nggak usah ngomongin ibu lagi udah selesai, kan nggak bisa. Udah aja. Tapi suaminya di sini nanti dia bicara berdua sama istri yang sekarang bilang begini, sayang. Iya bunda. Kok bunda? Kan ini suami lagi ngomong. Ini kelihatan banyak masalah jadi begini nih. Kok suami aku kayak bunda? Iya ini sendirian. Oh iya. Sayang. Aku bundanya ya? Iya. Ini yang istri yang baru nih. Iya baru. Iya kan? Kan tadi siang dia diomongin sama anaknya. Iya. Kalau ibunya itu bagus, Iya. cantik dan segala macam, sakit hati kan? Iya. Maka suaminya malam-malam datang ke istrinya. Yang baru. Yang baru. Yang baru mau melahirkan. Ngapain datang sama yang lama? Iya. Yang baru. Yang baru mau melahirkan. Oh lagi hamil. Iya hamil. Biar makin mesra dong. Apalagi pas lagi hamil begini. Iya. Kan mudah tersinggung kan? Iya. Ada Iya. apa saya? Sayang, Iya sayang. kamu jangan sakit hati ya sama ucapan anak aku. Aku sih gak sakit hati. Tapi mengganggu telinga aku sayang. ya kan gimana pun juga dia. Jangan dikerokin tuh masuk angin ini. Diginiin ya keluar anginnya. Kan bagaimanapun Iya. dia memang ibunya anak-anak. Iya tapi aku sakit dengarnya mas. Jangan begitu. Ingat ya, sekarang aku milikmu. Kamu gak usah takut aku berpaling sama yang lain. Tapi aku lihat kamu semangat banget dengar cerita mantan kamu. Bukan, aku tuh ngehargain anak aku aja. Tapi jujur dari hati yang paling dalam, untuk hari ini gak ada yang lebih cantik di depan mataku kecuali kamu istriku. Ah, gombal. Bunda. Jadi suami juga harus nguatin istri yang baru. Agar dia tidak merasa insecure. Iya betul. Dengan keadaannya. Iya apa iya? Maka di antara adab yang paling baik ya. Kalau sudah berumah tangga. Jangan suka mengungkit-ngungkit masa lalu. Gak usah. Cukup. Tutupi, selesaikan. Kita hidup dengan kebaikan ke depan. Setuju? Dan kita juga harus tahu ketika suami kita itu pernah punya mantan dan bahkan ada anak, tetap harus membiarkan ruang untuk dia memberikan kebaikan untuk anaknya. Setuju? Kita boleh berpisah dengan pasangan, tapi kita nggak boleh berhenti mencintai anak-anak kita. Setuju? Tetap akur membesarkan anak bersama meski sudah berpisah. Kenapa? Karena kalau kita lalai dengan tanggung jawab kita, mohon maaf, cukuplah dosa. Cukuplah seseorang berdosa ketika dia melalaikan tanggung jawabnya kepada yang harus ditanggungnya. Anak kita itu kan tanggung jawab kita, setuju nggak? Maka kadang kita harus mengalahkan ego, mengalahkan gengsi, mengalahkan benci, mengalahkan jengkelnya kita untuk kebahagiaan anak-anak kita. Percayalah, Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu dalam hidup kita kecuali Allah menyiapkan kebaikan atas sesuatu itu. Dan anak-anak tuh harus diajak bicara sama kita. Jadi kita bilang sama anak, nah mungkin ayah dengan ibu harus berpisah. Tapi cinta ayah sama ibu kepada kamu tidak akan pernah berhenti. Malah ketika kita berpisah, dua-duanya berlomba untuk saling membesarkan anak. Anak mungkin dengan perpisahan orang tua aja sudah sakit hati. Betul nggak? Anak dengan perpisahan orang tuanya aja udah kecewa. Maka jangan ditambah kecewanya dengan lalainya kita untuk tetap berbuat baik kepada anak-anak kita. Yang namanya jodoh kita nggak bisa memilih. Yang namanya berpisah juga kita kadang tidak bisa minta. Yang namanya rumah tangga nggak ada yang mau berpisah, betul nggak? Dari awal berumah tangga harapannya bersama. Tapi karena ada kondisi dan situasi yang mungkin harus berpisah sehingga membuat mereka harus berpisah. Tapi ingat,
sayangnya kita, cintanya kita sama anak harus terus dijaga. Begitu Bang Bedu? Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan untuk semua yang sudah berpisah juga tenang. Bukan berarti perpisahanmu mengakhiri hidupmu. Tapi belajarlah dari perpisahan untuk memulai hidup lebih baik ke depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kata-kata yang sampaikan itulah yang terjadi pada malam itu. Malam itu. Saya bicara pada anak-anak saya, nak, ayah sama bunda harus berpisah. Tapi cinta ayah sama bunda tidak akan pernah habis buat kampung anak-anak. Betul. Makanya itu kenyataan, relate banget ya. Iya. Ya. Oke, boleh temanya diganti gak sih? Ya saya juga tidak melarang, kita sama-sama sepakat ya. Bahwa nanti ketika kita berpisah, jangan pernah pasangan-pasangan kita melarang kita untuk saya atau mantan saya bertemu dengan anak-anak kami. Iya, gitu. iya. Sudah sama-sama sepakat. Betul. Ya. Dan itu butuh kelapangan hati memang. Ya. Ya, gitu. Oh. Ya Allah. Saya mau ketawa salah, mau nangis salah. Salah bila diriku. Oke, sekarang saya mau bertanya. Siapa mau bertanya? Terserah deh mau bertanya mau enggak. Silakan Bu, ayo bertanya. Silakan Ibu, silakan. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, kenalkan saya Sopiah dari Majlis Taklim Asifah BSD Tangerang Selatan. BSD Tangerang, tepuk tangan untuk BSD Tangerang Selatan. Ibu Sophia. Betul. Sophia. Sophia. AA, izin bertanya. Iya. Sekalian curhat juga ya, A. Boleh. Ini kasihan dan kangen serta rindu seorang ibu kepada anaknya. Saya punya adik, namanya Sarah ya, nama samarannya. Nama aslinya? Ya, jadi dia sudah berpisah 3 tahun dengan suaminya. Selama 3 tahun dia tidak bisa bertemu dengan kedua anaknya. Lalu di pengadilan sebenarnya adik saya itu mempunyai hak asuh kepada anak-anaknya. Tapi berjalannya waktu anak-anaknya malah diambillah sama suaminya gitu. Jadi adik saya ini nggak bisa bertemu dengan anak-anaknya gitu. Pernah dia mencoba dia bertemu di sekolah saking kangen dan rindunya. Tapi suaminya bilang itu menculik. Jadi dibilang kriminal, menculik karena dia saking kangennya dia ngumpet lah. Kadang-kadang dia kangen juga sambil melihatnya di status atau di media lah gitu ya. Saking kangennya Bu ya, gitu karena anaknya juga cantik dan ganteng gitu kan. Dan lalu dia pernah mencoba juga saking ingin kuat bertemu dengan anaknya, pernah juga lapor ke polisi. Dia datang, tapi anak-anaknya dibawa sama suaminya berlibur keluar kota. Jadi putus harapan. Jadi sampai saat ini dia belum bisa bertemu dengan anak-anaknya itu. Yang ingin saya tanyakan nih AA, apa yang saya lakukan sebagai seorang kakak kepada adik saya? Jalan keluarnya seperti apa? Gitu. Mohon jawabannya Ayah. Mas Bedu juga ya. Jangan saya Bu. Ayah. Saya mau jawab apa Bu, saya juga sama masalahnya. Mohon maaf, mohon maaf, salah jalur ya. Iya nggak apa-apa Bu. Jadi mohon arahannya, bimbingannya dari AA. Mudah-mudahan menjadi solusi buat saya. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bunda. Tadi yang AA selalu sampaikan, kita mungkin berpisah dengan pasangan di rumah tangga kita.
Tapi jangan sampai memisahkan kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Terus gimana ya biar bisa diatur semuanya? Mungkin kita di awal harus ada komitmen bersama dulu. Komitmen. Misalnya izin ya, hak asuh anak jatuh kepada siapa? Ingat, itu komitmen. Terima. Misalnya kalau sama ibu, kalau sama ayah, terima. Kalau nanti sudah ada komitmen terkait dengan hak pengasuhannya, baru yang kedua, waktu bertemunya. Sepakati. Apakah seminggu sekali? Apakah seminggu 2 kali? Apakah sebulan sekali? Apa sebulan 2 kali? Sepakati di awal. Dan kita nggak boleh melanggar kesepakatan itu. Jadi jangan kemudian lagi kangen nih datang. Shh. Ingat, kan kita udah bikin kesepakatan. Kamu hanya bisa mendatangi anakmu sesuai kesepakatanmu. Khawatirnya kalau itu dilanggar malah mencederai masing-masing pihak. Apalagi mohon maaf. Kalau nanti kemudian masing-masing itu udah punya pasangan lagi. Kan nggak mudah memang. Kan otomatis ya kita nemuin anak kita pasti nanya siapa? Nanya mantan kita. Gimana kabarnya? Baik ya. Coba ayah nggak pisah sama mama. Baper lagi. Iya kan? Nanti mungkin dia ketemu sama ibunya ditanya, tadi gimana ketemu sama papa? Iya papa sekarang berubah mah. Sekarang mah Masya Allah uangnya tambah banyak. Sekarang mah coba mama dulu bertahan sama papa. Mulai. Ini yang harus menjadikan kesepakatan waktu itu menjadi penting. Karena kalau dilanggar ujungnya khawatirnya ada sesuatu yang saling mencederai satu sama lain. Satu, komitmen. Komitmen hak pengasuhannya, komitmen waktunya. 2, kan yang namanya sayang gak harus ketemu saja. Bisa kan transfer? Bisa nggak? Ini mah ketemu enggak? Transfer juga enggak? Ada yang begitu? Di sini ada? Mana orangnya itu? Itu katanya saya. Jadi kalau ketemu dibatasi ya minimal kan kita sayang. Ya udah, SPP sekolah anak jangan lupa. Kan ada ya, izin mohon maaf. Ada yang mungkin bapaknya nggak tanggung jawab sama anaknya. Banyak. Sering dapat curhat yang begitu. Mantan suami aku tuh nggak tanggung jawab sama. Ingat, boleh jadi masalahnya bukan dia tidak tanggung jawab, boleh jadi juga istri tidak kasih kesempatan buat si ayah untuk sayang sama anaknya. Jadi di sini menurut AA kudu jelas. Ya, memang yang namanya perpisahan pasti ada resiko. Tapi selama kitanya husnuzon dan bersikap baik, pasti ada cara yang lebih baik. Setuju? Kalau dirinya nggak hadir, minimal perhatiannya hadir. Bisa telepon, bisa video call, bisa transfer, bisa nggak? Dan yang paling penting doa. Jangan sampai lepas mendoakan anak-anak kita. Karena doanya orang tua adalah doa yang sangat berpengaruh untuk anak-anak kita. Insya Allah. Belajar berdamai, jangan berselisih terlalu dalam untuk hal-hal yang bisa dibicarakan. Apalagi tadi sampai lapor polisi segala macam. Ya menurut AA, bagaimanapun mantan kita adalah orang tua dari anak-anak kita. Setuju? Sebenci-bencinya kita sama mantan, sekesal-kesalnya kita sama mantan, ingat, dia adalah orang tua dari anak-anak kita. Belajar memaafkan, belajar melembutkan, belajar berjalan lagi masing-masing dalam kebaikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti itu Bu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ibu. Iya, silakan Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, Iya. nama saya Ibu Ade dari Majelis Ta'lim Nahdlatus Syabab dari Citerep, Bogor, Jawa Barat. Citerep Bogor, tepuk tangan. Silakan Ibu Ade. Mau bertanya AA, Boleh. saya mewakili teman saya ya. Oh, berarti ada Yelial dong mewakili ini. Oh enggak ada. Oh, mewakili apa pertanyaan teman? Pertanyaan dari teman saya. Jadi teman saya itu punya masalah. Beliau itu single parents, memiliki anak yang masih balita sekitar 17 bulan. Oke. 17 bulan berarti Tahun setahun 5 bulan. 5 bulan. Tergantung lahirnya bulan apa. Kan sama aja 17. Kan dihitung bulannya bukan dihitung nama bulannya, jumlahnya. Jumlahnya, oh Bukan iya. namanya. Oh bukan. Lebih kepada quantity bukan quality. Oh iya baik. Jadi 17 bulan. Iya. 17 Jadi bulan. setahun 5 bulan. 5 bulan. Oke. Dan hak asuhnya jatuh kepada ibunya Oke. karena masih menyusui. Oke. Nah, alhamdulillahnya kedua belah pihak ini bersepakat untuk tidak saling menghalangi untuk ketemu ya. Iya. Jadi kalau ingin bertemu silahkan. Silakan. Tapi dari pihak teman saya ini yang perempuan, kalau mantan suaminya ingin bertemu harus ada persyaratannya. Oh, apa Nah. KTP? Nah. Kartu keluarga. Jadi beliau itu bikin persyaratannya. Nah, di antara persyaratannya satu, kalau anak diajak pergi harus buru-buru dibawa pulang. Padahal belum pergi. Padahal baru pergi. Pergi aja belum, harus udah pulang. Anak diajak pergi, Pergi, harus buru-buru dibawa pulang. Iya. Naik nih mobil. Pulang lagi nak. Oke. Nggak jalan-jalan. Terus? Iya. Maksudnya dibawa pergi, malam harus udah Cepat. Oke. kembali lagi ke rumah, tepat Oke. waktu lah. Oke. Ya. Terus yang kedua, kalau bisa harus bawa baby sisternya gitu supaya makanannya terjaga. Oke. Khawatir mantan suaminya itu tidak bisa memberikan makanan yang Sesuai. untuk Nah, kalau makanan yang anaknya. dimakan sama babysitternya gimana? Oke. Oke, lanjut. Nah, persyaratan yang ketiga, Dan khawatirnya malah suaminya kenalan sama Babysitternya. Anaknya terlantar. Anaknya terlantar. Ya, Kan dia- lebih bahaya Iya. kan? Ngobrol-ngobrol di dorong keretanya, kelewat keretanya itu jalan aja. Anaknya. Nah, Kan terus bahaya tuh Oke, bawa nggak apa-apa. babysitter. Yang Nggak ketiga apa-apa, aman syarat, lah. syaratnya Bisa lah. apa yang ketiga? Yang ketiga syaratnya. Coba pikirkan baik-baik syaratnya, Bu. Iya. Jangan dibayangin, Bu. Jangan dibayangin Bu, Iya, ini kan cuman bercanda aja. Bercanda, iya. Namanya juga sinetron Bu, bebas. Iya. Yang ketiga syaratnya? yang ketiga itu juga dia banyak khawatirnya. Makanya dikasih baby sister supaya takutnya khawatir karena banyak ya sekarang itu banyak sekali pelecehan ya, baik itu dari bapak kandung yang melecehkan anak kandungnya sendiri. Jadi yang saya pertanyakan AA, Iya. ini sikap teman saya ini yang protektif banget, apakah Boleh. keterlaluan gitu loh, Oke. atau malah memang dibenarkan Oke. gitu karena terlalu banyak kekhawatiran. Babysitternya umur berapa usianya? Begitu AA, Ya, kurang begitu. lebihnya Ya. mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema ini tuh antara doa dan harapan gitu ya. Iya, benar, doa dan harapan temannya Bu Ade ini adalah supaya anaknya itu aman, walaupun suaminya ketemu sama babysitter. Ya, setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.